Halo semuanya, kali ini kita akan membahas topik paling penting pada saat ini, yaitu dampak kehidupan sehari-hari ekonomi Indonesia pada saat ini. Yuk kita simak videonya, let's go. Pada awal tahun 2025, ekonomi Indonesia masih menunjukkan tren pertumbuhan yang positif. Meskipun di tengah tantangan global seperti geopolitik, ketidakstabilan harga komoditas, dan tekanan inflasi. Ekonomi Indonesia berdasarkan besaran produk domestik bruto atau PDB pada triwulan 1 2025 atas dasar harga berlaku adalah sebesar 5.665,9 triliun rupiah dan atas dasar harga konstan adalah 3.264,5 triliun rupiah, sehingga pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan 1 2025 adalah sebesar 4,87% bila dibandingkan dengan triwulan 1 2024 atau secara year on year. Bila dibandingkan dengan triwulan 4 2024 atau secara Q to Q, ekonomi Indonesia terkontraksi sebesar minus 0,98%. Selanjutnya, saya akan menyampaikan perkembangan ekonomi Indonesia sejak triwulan 1 2021 sampai dengan triwulan 1 2025. Secara Q to Q, pertumbuhan ekonomi triwulan 1 2025 ini sejalan dengan pola yang terjadi di tahun-tahun sebelumnya. Di setiap kuartal ke-1 itu relatif selalu lebih rendah dibandingkan dengan kuartal ke-4 tahun sebelumnya. Inflasi masih menjadi perhatian utama per Mei 2025. Tingkat inflasi berada di kisaran 2,8%, masih dalam target Bank Indonesia. Tapi tetap harus diwaspadai, terutama karena harga dan bahan pangan dan energi masih fluktuatif. Harga kebutuhan pokok sembako di Pasar Banjarnegara mulai merangkak naik mulai Rp500 hingga Rp1.000 per kilogram. Minyak goreng subsidi, minyak kita yang biasa dijual Rp17.000 naik menjadi Rp18.000 per liter. Gula pasir dari sebelumnya Rp17.000 naik menjadi Rp18.000 per kilogram. Kenaikan juga terjadi pada komoditi beras. Hampir semua jenis beras mengalami kenaikan hingga Rp500 per kilogram. Mas, minta gambar ya. Beras C4 Rp14.000 naik menjadi Rp14.500 per kilogram. Jenis mentik susu sebelumnya Rp17.000 kini naik menjadi Rp17.500 per kilogram. Pandan wangi kini Rp16.500 dari sebelumnya Rp16.000 per kilogram. Akibatnya pedagang sepi pembeli hingga omset turun 40% dan pelanggan mengurangi jumlah belanjaan. Sisi ketenagakerjaan, jumlah pengangguran terbuka terus menurun. Banyak sektor informal dan UMKM mulai pulih dan bahkan berkembang pesat dengan dukungan digitalisasi. UMKM jadi salah satu roda penggerak ekonomi kita nih guys. Apalagi zaman sekarang, era digital bisa bikin UMKM menjangkau lebih banyak orang loh. Bayangin, ada miliaran orang di dunia yang mengakses perangkat digital. Cuma pakai HP, kita bisa akses apa aja dan berbagi informasi apa aja, termasuk memanfaatkan teknologi digital buat pemasaran online atau e-commerce. Ini nih yang namanya inovatif. Menurut catatan Kementerian Kominfo, jumlah UMKM pangan tanah air yang udah go online mencapai sekitar 8 juta UMKM loh. Itu udah 60% dari total jumlah UMKM pangan di Indonesia. Mantap kan? Tentu saja masih banyak tantangan ke depannya, seperti ketergantungan terhadap ekspor, komoditas mentah, dan perlunya peningkatan kualitas SDM. Tapi ada juga peluang besar. Indonesia sedang mendorong hilirisasi industri, transisi energi hijau, dan pengembangan ibu kota Nusantara IKN. Di tengah hamparan kekayaan alam yang melimpah, Indonesia berdiri di awal transformasi besar berbekal gagasan gemilang. Hilirisasi, sebuah konsep yang kini menjadi inti dari pembangunan ekonomi bangsa menuju masa emas. Morowali menjadi salah satu kawasan utama yang tepat untuk implementasi hilirisasi dan tempat di mana cita-cita Indonesia untuk hilirisasi sumber daya alam menjadi kenyataan. Yang dibutuhkan adalah semangat bekerja untuk memberikan hasil terbaik bagi diri sendiri, orang lain, dan tentu saja bangsa ini. Semangat, kerja keras, pasti berhasil. Kesimpulan, ekonomi Indonesia saat ini berada di jalur yang cukup stabil. Tapi tetap harus waspada dan adaptif terhadap perusahaan global. Kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat akan sangat menentukan arah ekonomi kita ke depan.